Bapak, Ibu, Saudari-saudaraku yang terkasih, selamat pagi. Bacaan hari ini diambil dari Injil Lukas bab 15 ayat 1 sampai dengan 10. Para pemungut cukai dan orang-orang berdosa biasanya datang kepada Yesus untuk mendengarkan Dia. Maka bersungut-sungutlah orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat, katanya, Ia menerima orang-orang berdosa dan makan bersama-sama dengan mereka. Lalu ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. Siapakah di antara kamu yang mempunyai 100 ekor domba, dan jikalau ia kehilangan seekor di antaranya, tidak meninggalkan yang 99 ekor di padang gurun dan pergi mencari yang sesat itu sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia meletakkannya di atas bahunya dengan gembira. Dan setibanya di rumah, ia memanggil sahabat-sahabatnya dan tetangga-tetangganya serta berkata kepada mereka, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dombaku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita di surga, karena satu orang berdosa yang bertobat, lebih daripada sukacita karena 99 orang benar yang tidak memerlukan pertobatan. Atau perempuan manakah yang mempunyai 10 dirham, dan jika ia kehilangan satu di antaranya, tidak menyalakan pelita dan menyapu rumah serta mencari dengan cermat sampai ia menemukannya? Dan kalau ia telah menemukannya, ia memanggil sahabat-sahabat dan tetangga-tetangganya serta berkata, Bersukacitalah bersama-sama dengan aku, sebab dirhamku yang hilang itu telah kutemukan. Aku berkata kepadamu, demikian juga akan ada sukacita pada malaikat-malaikat Allah karena satu orang berdosa yang bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Saudari-saudaraku yang terkasih, saya pribadi kalau mendapatkan bacaan dari Injil Lukas bab 15, maka pikiran saya itu langsung teringat bahwa Lukas 15 ini banyak menyajikan perumpamaan-perumpamaan tentang kasih, tentang cinta. Cinta yang bagaimana? Cinta yang sungguh-sungguh berbeda sekali dengan yang dihayati oleh manusia. Atau dengan kata lain, cinta yang di luar logika manusia. Kepada kita hari ini disajikan dua perumpamaan. Sebenarnya kalau kita membaca Lukas 15, kita pasti akan teringat dengan 3 perumpamaan. Yang pertama, perumpamaan bagaimana seorang gembala mencari dombanya yang hilang. Lalu yang kedua yang tadi kita dengar, bagaimana seorang perempuan yang mencari dirhamnya yang hilang. Yang terakhir yang sangat akrab dalam ingatan kita adalah kisah tentang anak yang hilang. Dalam perumpamaan yang pertama, kita disajikan bagaimana seorang gembala berusaha mencari dombanya yang tersesat dan hilang. Logika manusia kerap kali berpikir, ya sudahlah ya, satu doang yang hilang, masih ada 99. Tentu ini tidak pas kalau kita mengatakan, kok rasa-rasanya tidak bersyukur banget sih, masih ada 99, masih mencari saja yang satu. Ini bukan soal keserakahan ataupun bukan hal tidak bersyukur, tetapi jauh lebih dalam, ini tentang hal yang paling berharga. Dua hal yang ingin diperjuangkan oleh Yesus sebagai gembala adalah, yang pertama adalah nilai keutuhan, lalu yang kedua adalah nilai pertobatan. Bagi Yesus tidak ada hal yang paling membahagiakan selain melihat kawanannya ada dalam satu keutuhan, tidak ada yang hilang, tidak ada yang tersesat. Dalam perumpamaan yang pertama ini kita bisa melihat bagaimana logika manusia sama sekali berbeda dengan logika Allah. Mari kita masuk pada perumpamaan yang kedua. Dalam perumpamaan yang kedua pun demikian. Logika manusia kita mungkin mengatakan lebay banget karena menemukan 1 dirham. Perempuan ini mewartakannya sampai ke tetangga-tetangga dan mengadakan pesta yang mungkin biayanya jauh lebih besar dari dirham yang dia temukan tersebut. Tetapi sekali lagi, ini adalah tentang hal yang paling berharga. Ketika seseorang mendapatkan kembali
hal yang paling berharga, maka sukacitanya akan melimpah-limpah. Mari kita bercermin dalam pengalaman hidup kita sehari-hari. Kalau kita sedang kumpul-kumpul, entah di kafe dengan teman-teman ataupun dengan komunitas kita, apakah keutuhan persaudaraan merupakan hal yang berharga yang selalu aku upayakan? Atau lebih konkretnya adalah kalau misalnya ada seorang teman yang pada waktu itu berhalangan untuk datang dalam perkumpulan, mana yang lebih sering kita lakukan? Merindukan sebuah situasi keutuhan persaudaraan, atau malah yang paling ekstrim adalah menjadikannya sebagai bahan gibahan? Tentu tidak semua dari kita mempunyai kecocokan antara yang satu dengan yang lainnya. Tetapi pada hari ini, melalui perumpamaan yang disampaikan oleh Injil, Yesus ingin mengingatkan bahwa sebagai manusia kerap kali kita mudah didikte dengan logika manusia yang kelihatannya benar. Ketika kita berbicara soal cinta, soal kasih, maka cinta dan kasih itu mempunyai logikanya sendiri, dan harapannya semoga manusia terus memurnikan logika cinta kasihnya dengan logika cinta kasih yang dimiliki oleh Allah. Pertanyaan yang dapat kita renungkan hari ini adalah demikian. Kalau kita berhadapan dengan anggota keluarga yang tersesat, ataupun kalau kita berhadapan dengan situasi di mana ada anggota teman kita yang hilang, apakah kita sungguh-sungguh mencarinya? Apakah diri kita mempunyai kekuatan untuk mencari dan menemukannya? Kalau tidak, maka pertanyaan lebih dalam yang bisa kita renungkan, apakah kita sudah sungguh-sungguh menghayati logika cinta kasih yang ditawarkan oleh Yesus sendiri? Yesus menunjukkan kepada kita akan jauh lebih bermakna kalau kita berupaya untuk mencari dan menemukan, akan jauh lebih mendatangkan sukacita dan kebahagiaan kalau kita mau berupaya mencari yang hilang dan berhenti untuk membicarakan. Karena apa? Karena yang Yesus perjuangkan adalah nilai keutuhan persaudaraan. Ingat, Tuhan sayang padamu, dan jangan lupa berdoa hari ini. Tuhan memberkati.